Kenapa? Ketika awal-awal Orde Baru kita dibohongi sama Amerika lewat Freeport. Disebutkan dia hanya ngambil tanah mengandung tembaga. Dibuatlah kota namanya Tembagapura di sana. Padahal isinya emas dan uranium juga gitu loh. Nah ini kan kita sudah dibohongi berabad-abad ini, berpuluh-puluh tahun. Sebagai partai yang baru juga didirikan, apa sih yang menjadi target PKN tahun 2024 ini tuh? Jadi partai ini kan partai yang termuda di antara 18 partai politik peserta pemilu. Termuda tentu karena dia termuda, prosesnya tentu tidak selengkap dan sesempurna yang sudah lebih senior. Apalagi yang belasan dan puluhan tahun usianya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyadari walaupun kita yang termuda, tapi bukan berarti yang muda tidak bisa. Yang muda itu justru bisa kan gitu. Hal itu terbukti dengan cara kerja kita yang terukur dan bertahap sehingga kita bisa lolos dari Kemenkumham dan lolos dari KPU. Walaupun mungkin dari pandangan publik seakan-akan PKN ini antara ada dan tiada. Karena memang kita tidak terlalu expose sesuatu itu ke publik terlalu masif. Karena kita menyadari etape, kita kan membagi dari awal deklarasi itu 3 etape partai ini. Lolos Kemenkumham, lolos KPU, dan lolos Parlemen Nasional dan Parlemen Daerah. Nah, 2 etape pertama ini adalah 2 etape yang tidak perlu hingar-bingar. Dia cukup konsentrasi dengan aspek teknis dan taktis saja. Jadi teknis itu sifatnya lebih ke administrasi juga. Jadi kita fokus di situ sehingga kita bisa lolos menjadi peserta pemilu dalam kurun waktu, kalau dihitung dari etape pertama ke kedua itu kurang daripada setahun. Karena walaupun dideklarasikan 28 Oktober, waktu itu kan kena akhir tahun kan, agak kesulitan kita ngurus Kemenkumhamnya dalam konteks birokrasi, tapi keluarnya 7 Januari. 7 Januari keluar, 14 Desember 2022 kita sudah jadi peserta pemilu. Jadi kurang daripada setahun dari etape pertama. Kita sudah bisa lolos menjadi peserta pemilu. Dan karena etape ini sudah kita canangkan dari awal, tentu kalau bicara targetnya ya di etape ketiga, lolos Parlemen Nasional dan Parlemen Daerah. Nah, ini jadi 2/3 perjalanan sudah kita lalui, tinggal sepertiga lagi. Nah dari sepertiga ini yang hari ini sedang kita jalani. Jadi jelas tujuan dan target jangka pendek PKN adalah bagaimana bisa ikut pemilu sekaligus lolos parliamentary threshold nasional dan di daerah pun juga mendapatkan kursi kan gitu. Nah, oke itu udah dijawab pertanyaannya. Targetnya berarti lolos Senayan dan di teman-teman di daerah juga DPRD tentunya otomatis kalau lolos di Senayan di DPR juga akan dapat kursi kan begitu. Ya, mungkin lolos Senayan dan IKN ya. Ya, kan IKN-nya lagi dibangun, bisa aja juga kantornya di IKN nanti. Oke. Tuh ini apa sih yang membedakan PKN dengan partai-partai politik lainnya kan? Banyak nih partai politik kita sudah paham lah ya kan. Yang membedakan betul-betul dengan partai lain apa? Tuh. Pertama, tidak ada satu partai pun yang menggunakan nama Nusantara. Oh. Itu yang berbeda. Jadi kami sejak awal memang sudah konsisten menggunakan kata Nusantara, dan bahkan kami yang lebih dulu sebelum ada IKN. Jadi PKN lebih dulu sebelum ada IKN. Sehingga kita meyakini secara gerak semesta IKN itu kayaknya dipersiapkan untuk PKN di masa depan. Itu. Kan ini tidak, kita kan bukan bagian dari pemerintah, bukan, komunikasi juga nggak ada kan itu. Jadi kita jalan dengan dunia kita,
Dan akhirnya itu yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan nama Nusantara ini, yang membedakan itu adalah gerak partai kita ini betul-betul memulai semuanya dari apa yang menjadi sesuatu yang tumbuh kembang di Ibu Pertiwi. Selalu cara pandangnya memulai dari situ. Istilah kita itu adalah nasionalisme kenusantaraan. Istilah kita. Jadi nasionalisme kenusantaraan adalah membangun jiwa nasionalis yang berbasis kepada apa yang ada tumbuh kembang di Ibu Pertiwi Nusantara. Artinya apa? Setiap kebijakan-kebijakan yang diperjuangkan selalu akan melihat dulu potensi apa yang ada di Ibu Pertiwi. Apa yang pernah berkembang dalam berbagai tahapan puncak-puncak kejayaan Nusantara. Itu dikaji, dipelajari, kemudian baru mengambil sikap. Contoh begini, misalnya kita kalau bicara soal pendidikan gitu, kan ini kalau kita ngomong partai politik kan semua sektor kita harus bicara kan. Nah, misalnya kita bicara soal konteks pendidikan dan kebudayaan, pendidikan, maka kita akan mengkaji semua itu beraurat akar dari sejarah. Maka pelajaran sejarah itu kita akan posisikan menjadi pelajaran yang paling penting untuk kemudian menjadi faktor penentu bergeraknya langkah berikutnya yang lain. Kenapa begitu? Karena pelajaran sejarah hari ini itu yang menyebabkan Indonesia tidak bisa membangun nasionalismenya secara sempurna. Pelajaran sejarah hari ini selalu dipenuhi pelajaran tentang jejak-jejak pertikaian antar kerajaan satu dan kerajaan yang lain. Kalau toh ada cerita-cerita tentang heroisme pahlawan nasional, selalu berakhir dengan kalau tidak tertangkap meninggalnya para pahlawan itu. Itu secara alam bawah sadar itu akan menyebabkan antara kebanggaan dan sikap inferiori bertabrakan satu sama lain. Nah, mengacu kepada beberapa negara-negara lain yang maju, dia selalu mengambil puncak-puncak kejayaan negaranya di masa lalu sebagai bagian pelajaran sejarah. Jadi ketika pelajaran sejarah itu diberikan, sekaligus juga dia sebenarnya sedang menanamkan benih nasionalisme. Contoh begini, kenapa kita tidak menceritakan bahwa betapa hebatnya kita di awal abad Masehi, di mana kita dengan kapal laut menguasai maritim dunia. Ketika negara-negara yang hari ini dikatakan negara maju, yang hari ini disebut negara adikuasa, belum ada. Dan kalau toh negaranya sudah ada, belum ada apa-apa. Negara kita sudah maju. Tanpa ada mesin, dengan teknologi perkapalan dengan bahan kayu, mampu menembus gelombang pasang yang begitu hebat di lautan, mampu sampai ke Afrika Selatan, ke Madagaskar, ke berbagai belahan benua yang lain. Betapa hebatnya negara kita pada zaman itu. Itu berarti apa? Sains, ilmu teknologi perkapalan kita sudah sangat maju. Itu tidak ada di dalam naskah-naskah pelajaran sejarah kepada anak-anak kita. Mestinya itu diperdalam. Karena di dalamnya ada ilmu astronomi, ada ilmu angin, karena menggunakan layar, ada ilmu berbagai ilmu, disiplin ilmu menyatu, kemudian muncul teknologi maritim ala Nusantara. Sampai mungkin yang lebih mudah yang disebut dengan jung, kapal penisi dan sebagainya. Tapi jauh hari sebelumnya, sebelum berabad sebelumnya ada lagi kapal yang lebih hebat gitu loh. Artinya apa? Mestinya pelajaran sejarah ini yang dimasukkan. Kenapa begitu? Karena dari situlah kita akan muncul rasa bangga bahwa nenek moyang kita orang hebat. Ketika negara yang hari ini kita lihat hebat, itu dulu belum ada apa-apa. Nah, ini kan bagian daripada membangun nasionalisme kenusantaraan dari pelajaran sejarah dari anak-anak kecil. Dari sejak kecil dia sudah diberikan pengetahuan betapa bangganya dia dengan Nusantara ini. Yang kedua, kalau kita ngomong bicara soal arsitektur, puncak-puncak arsitektur dunia itu tidak kalah kita di Indonesia. Bagaimana Candi Borobudur dibangun, bagaimana Candi Prambanan dibangun, bagaimana Masjid Kudus dibangun, dan banyak sekali tinggal-tinggalan sejarah yang dibangun. Itu kalau kita lihat, hari ini hanya isinya cerita mitologi, bukan cerita ilmu arsitektur di situ.
mestinya ketika menceritakan soal Candi Prambanan, oke lah, dibangun pada abad sekian, rajanya siapa, dan sebagainya, itu tetap perlu. Tetapi yang perlu ditambahkan, gabungkanlah bagaimana batu sebesar itu bisa dibawa ke lokasi, berarti itu ada ilmu transportasi, ketika zaman dulu hanya ada kerbau. Tidak mungkin kerbau mengangkut batu seberat itu. Berarti ada teknologi transportasi yang dipakai waktu itu. Itu yang harus diteliti. Itu yang diajarkan kepada anak-anak kita. Lalu yang kedua, bagaimana mengatur batu-batu itu ditumpuk dengan berbagai teknik, mampu setinggi itu, dan di dalamnya berlobang. Yang hari ini disebut dengan sistem interlocking system. Arsitekturnya. Tidak ada beton bertulang, tapi bangunan mampu setinggi itu, dan bertahan berabad-abad. Itu kan kemajuan teknologi yang luar biasa. Begitu juga Borobudur. Dan banyak sekali penilaian-penilaian yang lain. Nah, PKN memandang apabila pelajaran sejarah ini yang hari ini kita pelajari ini kan desainnya kolonial, desainnya Belanda. Desain yang membangun alam bawah sadar kita untuk selalu bertengkar antara suku, antara agama, antara kerajaan, antara apa. Itu kita berikan kepada anak-anak kita, sama dengan kita meracuni anak-anak kita. Nah, ini yang harus diperbaiki dulu. Kalau pelajaran sejarah sudah baik, maka ketika kita mengajarkan pelajaran sejarah, saat itu juga sebenarnya anak-anak kita sudah belajar ilmu arsitek, sudah belajar ilmu angin, sudah belajar ilmu gelombang, sudah belajar ilmu berbagai sains di dalam proses itu. Fisika dia belajar, matematika dia belajar, tetapi masuknya itu lewat sejarah. Alam pikir dia kemudian muncul di dalam kesejarahan itu, muncul kemudian sebuah ilmu-ilmu yang nanti dia bisa kembangkan talentanya. DNA anak-anak kita pasti akan berkembang dia, karena DNA mereka adalah DNA keturunan orang-orang yang sudah pernah unggul di negara bangsa di dunia ini. Itu. Kemudian kita juga bisa melihat pelajaran misalnya mengenalkan Sriwijaya. Kenapa nggak diperdalam ketika kita bicara soal Dharma Kirti, universitas tertua yang ada di abad ke-7 ke-8, ketika negara lain belum punya. Saat itu orang-orang Cina belajarnya ke Dharma Kirti. Nepal itu dibangun berdasarkan basis-basis pelajaran di Sriwijaya, abad ke-7 ke-8. Dan kemudian ketika orang mau belajar ke India, dia harus ke Sriwijaya dulu. Sebelum ke Nalanda University, dia harus ke Dharma Kirti dulu. Nah, di situ Sriwijaya membuat kemudian yang namanya poros maritim. Perdagangan lewat laut, di mana semua sistem transportasi dikuasai oleh Nusantara. Jadi orang Cina, Asia Tenggara, dia ngirim barang-barangnya lewat kapal-kapal milik Indonesia, yang waktu itu bernama Sriwijaya. Cina menggunakan pola itu untuk menguasai dunia dengan jalur sutranya. Cina zaman dulu belajarnya ke Sriwijaya. Hari ini dokumen-dokumen tentang Sriwijaya banyak ada di Cina. Nah, kita tidak pernah mendapat pelajaran itu ketika kecil. Ya. Anak-anak kita harusnya dikasih itu. Jadi pelajaran sejarah dulu kita reformasi. Kalau kita ngomong pendidikan. Lalu kalau kita bagaimana kita mempelajari, membangun anak-anak kita biar lebih berkebudayaan. Dulu sebenarnya sudah pernah zaman Orde Baru, SD itu wajib punya angklung. Contoh aja, satu produk budaya Nusantara yang punya multidimensi manfaat. Dulu kita SD, itu pasti belajar angklung. Angklung Jawa Barat. Angklungnya dari Jawa Barat, tapi pendidikannya untuk semua. Di dalam pelajaran angklung, itu dia akan ada disiplin. Akan ada tempo seliro, toleransi. Karena kalau dia belum saatnya menggoyangkan suara, dia harus diam. Harus menunggu yang lain dulu yang memang punya istilahnya suara dia yang harus berjalan. Nah, dari proses itu anak-anak kita kemudian dididik menjadi orang yang bisa bekerja teamwork, bisa menghargai orang lain, bisa multidimensi. Pelajaran etika itu dari dia bermain angklung. Sambil bermain dia dapat pelajaran, itulah gaya Nusantara gitu loh. Nah,
Apa manfaat berikutnya? Kalau seandainya dana BOS itu salah satunya poinnya untuk mengadakan angklung saja, SD SMP misalnya, maka pertanian bambu itu akan berkembang pesat. Karena petani akan mau menanam bambu, karena pasarnya sangat besar, sangat luas. Ketika pertanian bambu berkembang, maka erosi akan berkurang. Karena bambu adalah salah satu yang bisa mencegah abrasi dan erosi. Jadi ini multiplier efeknya ke lingkungan juga besar. Kemudian para pengrajin angklung akan mendapatkan order dari berbagai sekolah. Sehingga pengrajin angklung dia akan mendapatkan pasar. Kemudian yang terakhir adalah seniman angklung. Dia akan disuruh mengajar di tiap sekolah untuk dia pintar. Secara kebijakan, satu kebijakan angklung saja, dia sudah memiliki banyak multidimensi. Inilah yang saya sebutkan dengan kurikulum Nusantara. Sederhana, bermain, belajar, tapi penuh makna. Tidak seperti sekarang, anak-anak dijadikan seperti robot. Tasnya harus tas gendong kayak terjun payung, kayak atlet terjun payung berat, yang bisa merusak struktur tulangnya gitu loh. Tapi tujuan pendidikan tidak begitu kuat gitu loh. Jadi pelajaran sejarah, budaya, semua dikemas dengan sistem pendidikan yang menarik. Ini untuk program jangka panjang. Karena pendidikan itu bicara jangka panjang, tidak bicara 5 tahunan. Itu yang kita evaluasi, kenapa bangsa kita yang semestinya bisa menjadi negara maju kembali agak terhambat. Karena problemnya adalah di mental. Mental itu bisa diperbaiki kalau pelajaran sejarahnya udah benar. Nah, kira-kira gitu, Mas. Jadi kalau pelajaran sejarahnya sudah benar, maka runtutan yang lain tuh dia akan mau belajar matematika, belajar komputer, fisika, transportasi, semua akan dia pelajari. Karena dia sudah melihat kenyataan pada abad awal Masehi, 4 Masehi, pada saat Kutai Martadipura kita sudah menguasai Asia Tenggara, walaupun dia Kutai itu ada di pedalaman. Bagaimana kapal sungai dan laut lepas dia bisa bangun kapal yang bagus. Kemudian pertambangan juga sudah berkembang pada abad itu. Kenapa pertambangan sudah berkembang? Karena emas, perak, perunggu sudah ada. Untuk mendapatkan emas, itu kalau hari ini dia sekolah dulu di teknik pertambangan. Tapi dulu tanpa kerja di teknik pertambangan, orang sudah bisa dapat emas. Artinya tanpa kuliah pun mereka sudah ahli kan. Ini tidak dikembangkan gitu loh. Mahkota itu kan banyak dari emas. Tanah kita ini banyak sekali emas. Akhirnya apa? Ketika awal-awal Orde Baru kita dibohongi sama Amerika lewat Freeport. Disebutkan dia hanya ngambil tanah mengandung tembaga. Dibuatlah kota namanya Tembagapura di sana. Padahal isinya emas dan uranium juga gitu loh. Nah ini kan kita sudah dibohongi berabad-abad ini. Berpuluh-puluh tahun. Baru kemudian kita ngerti bahwa di situ emasnya bagus gitu loh. Nah, ini contoh konkret betapa kurikulum Nusantara itu penting. Hanya itulah cara-cara singkat untuk mencapai kebangkitan Nusantara. Karena itu partai ini agak berbeda dengan partai lain karena dia berangkat dari roh kenusantaraan itu untuk dibangkitkan kembali dengan cara kekinian. Cara pandangnya gampang, jadi publik itu bisa memandangnya gampang. Contoh gini, kalau kekinian, kalau ngomong listrik, kenapa kita punya perusahaan PLN monopoli, pasarnya besar, tapi rugi terus? Kan secara teori ekonomi nggak ada nih pelajaran begini kan? Urus berarti itu. Monopoli, pasarnya besar, menguasai tunggal, tapi rugi terus. Karena apa? Karena tidak didesain sesuai dengan spirit Nusantara. Kalau daerah itu memang penghasil batu bara, ya di situ aja bangun batu bara. Kalau di tempat yang lain dia geotermal, ada pegunungan aktif, pakai geotermal, kan murah. Karena dia apa yang ada di daerah itu. Kalau anginnya kencang, kayak Joni Ponto di Sulawesi dan sebagainya, ya pakai kincir angin. Kalau arus bawah lautnya bagus, kuat, pakai teknologi arus bawah laut. Kalau uraniumnya bagus, ya pakai pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi kita dalam posisi itu kenapa? Karena kita memiliki produknya. Berarti Tuhan menganugerahkan itu untuk kita manfaatkan kan? Iya. Nah hari ini kita punya thorium.
Thorium itu nomor 2 terbesar di dunia ada di Bangka Belitung. Itu listrik menjadi sangat-sangat murah. Kalau listrik sudah sangat-sangat murah, maka biaya produksi industri akan turun menjadi sangat murah. Kalau biaya produksi menurun dalam industri kita, maka harga saing produk kita menjadi bagus. Dia akan bisa bersaing di luar negeri. Kalau harga kita bersaing di luar negeri, maka pertumbuhan ekonomi kita akan bagus karena nilai ekspor kita tinggi. Jadi gitu. Kalau di pendidikan itu adalah sejarah kuncinya, kalau di industri maka listrik kuncinya. Nah, itu kira-kira perbedaan PKN di dalam memandang bagaimana negara ini harus dikelola ke depan. Sudah sangat ada beda berhadapan dengan mafia listrik nanti ya. Ya, sudah sangat beda Tum dengan partai-partai nasionalis yang saya dengar. Ya, siap. Tum, begini, kemarin kan rangkaian beberapa sudah sudah dilakukan lah. Terakhir mungkin yang paling sangat menyita waktu semua partai politik tentang bacalek lah. Calon caleg yang dari di DPRD maupun di KPU yang kemarin cukup menyita perhatian, dan yakin saya PKN pun sama, karena tentu ini menjadi gawean yang cukup serius tentunya untuk mencalonkan para tokoh-tokoh calon-calon legislatif yang ada di masing-masing di daerah. Nah, bagaimana nih posisi balon caleg yang mungkin yang memiliki tadi ya, kalau memiliki tujuannya bagaimana membangkitkan Nusantara ini seperti kembali lah istilahnya kebanggaan kita pada masa-masa yang lalu. Artinya berarti calon-calon ini harus memiliki kemampuan sejarah yang cukup baik tentunya kan, berharap begitu kan. Nah, bagaimana PKN menyiapkan calon-calon legislatif yang akan duduk di baik di daerah maupun di pusat. Yang ketiga mungkin akan ditambah di daerah mana sebenarnya posisi basis-basis partai PKN yang memiliki lumbung suara yang cukup besar. Mungkin itu dulu Tum, bisa dijawab Tum. Ya, memang saya kira kalau urusan bacalek ini menjadi problem seluruh partai ya. Ada partai yang kelebihan caleg sehingga ribut di internalnya karena rebutan. Ada partai kayak seperti kami sebagai partai baru yang masih memerlukan konsentrasi, masih memerlukan sosialisasi, ya tidak begitu maksimal secara jumlah, tapi masih bisa jalan dengan cukup terukur lah. Paling tidak di tingkat nasional kami bisa penuhi kuota yang ada, kemudian di kabupaten kota juga mengalami hal yang sama. Walaupun kita yakini harus objektif juga, akibat sistem silon ini dan koordinasi konsolidasi di daerah, ada beberapa daerah juga mengalami kendala. Di beberapa daerah kemudian dia tidak bisa mendaftar karena keburu habis waktu. Tapi ini sudah ada beberapa solusi yang kemudian dicarikan oleh penyelenggara, karena memang problemnya kan sinyal kita ini kan tidak semua sama. Tidak semua kayak di ibu kota kan gitu. Ada beberapa daerah bermasalah. Bermasalah di sinyal menyebabkan uploadnya terhambat. Upload terhambat akhirnya terlambat juga waktunya gitu loh. Nah, ini yang terjadi. Tapi apapun itu prosesnya sedang berjalan. Tentu kami akan menyiapkan pola pendidikan caleg nanti dengan sistem yang selama ini ada. Masih ada Zoom, masih ada Google Meet yang bisa kita pakai untuk pelatihan dengan para caleg. Selain juga kami sudah kirimkan semua link-link tentang apa yang sudah kita jelaskan di media dan sebagainya kepada mereka sebagai referensi untuk menyampaikan itu kepada masyarakat. Jadi sangat beda memang pola kerja PKN dengan partai lain karena concern-nya sudah jelas. Misalnya terkait dengan tanah-tanah adat dan sebagainya. Hari ini masyarakat adat lebih sering kalahnya daripada menangnya. Dia tidak punya payung hukum. Ada pasal 18B ayat 2 dipakai sebagai undang-undang dasar kita, melindungi masyarakat hukum adat. Tetapi undang-undangnya sampai sekarang nggak diselesaikan. Karena kalau itu diselesaikan melindungi mereka, akan banyak investor yang kelabakan menghadapi adat. Karena kalau investor kapitalis ini kan dia cukup urusannya di Jakarta aja. Dapat surat selembar kertas, dia caplok tanah adat yang di Provinsi Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi dan sebagainya, Papua. Sementara orang-orang itu tidak pernah dari sebelum Indonesia merdeka tinggal di situ. Tiba-tiba aja merasa paling berhak. Nah, ini kan harus dicarikan cara jalan agar masyarakat adat bisa sejahtera, tapi pembangunan juga jalan gitu loh.
Jangan semua dicaplok, kemudian yang melawan dikriminalisasi. Ini yang menjadi concern kita juga. Jadi kita akan hadir melindungi masyarakat hukum adat, melindungi masyarakat adat di dalam memperjuangkan hak-haknya. Karena masyarakat adat ini lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Jadi kita harus hargai ini. Tetapi juga kita buatkan formula biar tidak menghambat pembangunan. Artinya apa? Partisipasi aktif kepemilikan masyarakat adat itu harus diakui agar mereka juga bisa sejahtera. Bukan mereka digusur, bukan mereka disingkirkan, tapi mereka diajak bersama-sama. Jangan sampai ada pengusaha dapat izin tambang, langsung sekian ribu hektar, di situ ada masyarakat adatnya diusir dengan alasan dia sudah pegang izin. Kan kacau begini. Nah ini menjadi concern PKN juga nanti. Jadi kami melihat posisi begitu. Lalu ditanya, PKN ini basisnya ada di mana? Kan belum pemilu, kita belum tahu di mana masyarakat yang akan milih kita nanti. Tetapi paling tidak dengan setahun kami hadir, kemudian bisa memberikan warna menjadi peserta pemilu, itu secara simbolik kita bisa baca PKN cepat diserap oleh masyarakat Indonesia. Dia cepat diserap, walaupun dengan PKN ini kan partainya orang-orang biasa. Partainya orang yang mengalahkan logika ilmu-ilmu politik. Partainya di mana mengubur analisa-analisa lembaga-lembaga survei dan politik. Dari kami hadir sampai hari ini, tidak ada satu partai lembaga survei pun yang mengatakan kami ada. Tapi faktanya kami ada. Faktanya kami ada. Kami sudah ada di 18 partai politik yang resmi. Walaupun di lembaga survei kami tidak ada. Nah, bagi kami ini adalah kebahagiaan. Berarti paling tidak kami bisa membuat antitesa lain terhadap opini politik yang selama ini selalu dibangun berbasiskan survei. Ya, jadi kami kemarin misalnya satu pun tidak ada lembaga survei yang menyebutkan kami itu ada, hanya sekedar numpang rame-rame saja. Habis itu paling di KPU tersisih gitu loh. Hampir semua lembaga survei. Ketika dia lihat data kita jauh lebih presisi, jauh lebih rapi dan terukur, agak kaget juga, tapi hanya kaget saja. Nah, begitu juga saya yakini untuk parlemen nasional, parlemen daerah juga PKN tidak akan masuk dalam radar lembaga survei. Pertama, kami tidak mengorder lembaga survei. Kedua, kami nggak punya uang untuk itu kan itu ya. Tapi yang pasti, bagaimana sebuah partai yang mungkin belum ada partai seperti kita, yang kurang daripada setahun dari keluarga Kumham, dia sudah bisa ikut pemilu untuk wilayah seluas Indonesia. Ketika ada pemekaran 38 provinsi, kami langsung penuhi. Nah, ini kan ada keunikan antitesa yang berbeda. PKN hadir dengan cara dengan dunia sendiri. Orang semua pakar politik membuat partai di Indonesia harus punya uang banyak. Harus ada konglomerat. Harus ada orang kuat. Kami tidak ada orang kuat. Kami tidak ada konglomerat. Kami tidak ada jaringan apa. Kami hanya kumpulan orang-orang biasa yang ingin Nusantara ini bangkit. Selesai itu persyaratan itu. Sampai sekarang juga belum ada konglomerat. Tapi kalau mau bantu silakan. Asal jangan mau menguasai saja. Nah ini contoh. Sehingga berbeda dengan partai-partai lain yang dibangun dengan latar belakang ketokohan, duit, dan ya sudahlah segalanya yang harus uah dulu baru bisa bikin partai. Kami justru terbalik logikanya berangkatnya. Kita orang-orang biasa punya ide dan gagasan, kita satukan, kita buat dengan gotong royong dan berdikari. Ya jadi juga nih barang. Isinya aktivis semua tuh. Ya begitulah. Oke tuh, nggak apa-apa. Itu saya sudah bisa pahami lah. Teman-teman di dalam itu kan saya banyak kenal semua kan. Saya sama zamannya Mas Anas kan waktu masih di grupnya Cipayung kan. Kita sudah paham lah pola-polanya. Nah itu tambah lagi. Memang suka tidak suka partai politik ini habis masyarakat terlebih ini menjadi masukan dari media
banyak partai politik itu tidak mendidik atau mempersiapkan kader dengan baik. Sehingga seperti tadi pernyataan ketum banyak yang mau bilang cabutan, ya kan? Artinya hanya dengan bermodalkan kegantengan, ketokohan, uang dan sebagainya. Padahal untuk menjadi seorang politisi yang seperti ketum lah, saya ambil contoh ketum, kenapa? Ya artinya ketum bisa keluar, orang kan biasanya kalau dia duduk-duduk enak ya kan sebagai ketua komisi apa dan sebagainya kan, orang berpikir untuk keluar kan, dia biasanya akan mengikuti kuasa kemana kan. Nah, orang-orang seperti ketum ini kan nggak gampang, artinya itulah bagaimana menciptakan politisi yang memiliki karakter, tadi dibilang integritas. Ya, makanya ini bagaimana tuh? Karena memang suka tidak suka, partai itu harus memiliki ketokohan, keteladanan dan spirit yang sama untuk memajukan tadi yang mimpinya, visi misinya ketum bahwa Nusantara tuh harusnya jauh lebih besar daripada yang sekarang. Nah, kira-kira gimana tuh untuk para pemukalannya para caleg-caleg sebenarnya yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat, banyak caleg-caleg ini kurang berbobot. Nah, itu maksudnya tuh yang tadi pertanyaan lanjutannya sebenarnya. Gimana tuh dari sisi PKN sendiri tuh? Ya memang karena begini, banyak orang-orang baik, banyak orang-orang idealis, dia jadi enggan masuk ke politik. Orang-orang berkualitas dia tidak mau masuk ke politik karena selalu dipertontonkan politik yang kotor, politik yang menghalalkan segala cara, politik yang isinya saling tukang kempelang duit negara. Jadi mereka yang orang-orang idealis dia menjauh. Nah ini yang kita bangun, ide gagasan yang berbeda kita bangun, dan kita sampai bilang jangan bicara uang dulu kalau kita mau bicara politik. Bicaralah ide gagasan dan nilai-nilai perjuangan yang mau kita abdikan kepada bangsa kita. Itu dulu. Nanti Ibu Pertiwi pasti akan membantu kita untuk kalau memang kita dianugerahi untuk jadi. Itu yang saya tanamkan di caleg-caleg kita. Tetapi di tempat lain pasti yang ditanya duitnya dulu. Karena yang dia hitung uang saksi, uang untuk sembako, uang untuk atribut, itu yang dipikirin. Nah, kalau di saya balik. Anda harus punya ide dan gagasan, Anda harus punya nilai-nilai perjuangan, dan Anda harus punya kesiapan untuk mengabdi pada bangsa, negara, dan masyarakat dulu. Urusan yang lain belakangan, karena negeri ini sedang memerlukan itu. Lalu saya contohkan begini, Indonesia merdeka bukan karena konglomerat. Indonesia merdeka bukan karena banyak uang. Indonesia merdeka karena berkumpulnya orang-orang aktivis mengelola ide dan gagasan kebangsaan. Lalu Indonesia bisa merdeka. Jadi kenapa kita ingin kemudian mengembalikan kebangkitan Nusantara, kita tidak mulai juga dengan ide dan gagasan. Kalau ide dan gagasan ini ditangkap oleh masyarakat, masyarakat kita ini masih banyak juga yang idealis. Masa dari 205 juta pemilih, tidak ada tuh 7 juta sampai 10 juta orang idealis yang kira-kira sepisi sama kita, pasti masih ada lah. Hanya bagaimana kita mengartikulasi itu, menyampaikan itu dengan konsisten, dan sikap kita pun juga harus ditunjukkan sama untuk meyakinkan itu. Jangan sampai antara omongan dengan perbuatan berbeda. Kan itu problemnya. Nah, pendidikan pelatihan seperti ini sedang kita dorong terus. Dan merangsang anak-anak bangsa yang punya idealisme, berani untuk maju. Walaupun kendala duit dia masih ada. Saya bilang, saya dulu lolos DPR RI, mungkin paling murah di antara yang lain. Untuk bergerak setingkat di Bali, satu provinsi, bukan berapa kabupaten, satu provinsi, seluruh Bali, itu saya hanya habis 425 juta. Dengan segalanya sudah, jalan, atribut, semua. Bisa lolos DPR RI, walaupun kita harus nyetir sendiri, ya. Jadi turun langsung, pasang spanduk sendiri bersama teman-teman. Jadi kita tidak pakai tenaga kerja, tapi kita sendiri lakukan. Tapi kan itulah perjuangan gitu loh. Nilai-nilai itu yang kita tanamkan, sehingga tidak langsung berpikir untuk lolos DPR RI seperti yang sampaikan beberapa teman yang melakukan disertasi doktor. Itu yang saya dengar harus miliaran, 5 miliar, 10 miliar. Ya kalau begitu kapan orang-orang idealis? Orang-orang idealis ini kan tidak bisa ngumpulin duit. Tapi dia punya ide gagasan dan perjuangan yang tulus. Ya kita bangunlah itu kemudian. Kita bangun itu, kita dorong.
Dan alhamdulillah puji Tuhan cukup banyak itu yang masuk dengan semangat itu, berani. Sehingga banyak sekali orang-orang baru berpolitik yang masuk di PKN. Oh, tidak begitu ya Pak Ketum ya. Tidak mesti harus punya uang. Itu memang perlu, tapi bukan itu yang pertama. Bapak ini berapa orang kaya gagal. Saya tunjukkan beberapa orang yang kaya, orang-orang yang hebat itu gagal walaupun dia punya duit banyak. Jadi orang kaya dan orang yang nggak punya maju caleg sama-sama 50% berhasil, 50% gagal, saya bilang gitu. Yang membedakan di mana perjuangannya, saya bilang gitu. Dan meyakinkan ke publik. Akhirnya mulailah mereka berani. Wah, saya baru berani di kabupaten, saya baru berani di provinsi, saya persilakan. Hanya dengan cara begitulah kita bisa mengganti pemain politik dengan wajah-wajah segar dan idealisme baru. Kalau tidak berani ngambil pasar begitu ya susah. Kita hanya ngandelin orang punya uang, punya ini, udah itu pasti jadi kan, begitu beli suara. Lah, kalau begitu terus kan kapan negara kita bisa bangkit kayak Nusantara zaman dulu, kan tak bisa. Nah ini kira-kira, sehingga pelatihan-pelatihan tentang idealisme, perjuangan, mental itu yang kita selalu perkuat teman-teman. Walaupun ya tidak semua bisa menangkap karena direcokin oleh pemikiran umum. Dan selalu saya jawab, kalau Anda mau pakai analisa teori guru-guru besar ilmu politik, suruh baca itu PKN. Nggak nyambung, saya bilang gitu. Tidak nyambung. 38 provinsi harus ada hari ini. Dulu 34 persyaratannya. Yang mimpin tuh ketua umumnya orang minoritas. Sukunya kecil. Jember Banyuwangi aja lebih banyak, lebih besar daripada Bali. Saya bilang gitu. Loh ini fakta. Udah minoritas, nggak punya uang, macam-macam. Kenapa bisa jalan? Karena ada nilai spirit yang bertemu sesama anak bangsa. Ini yang kemudian ditenun, dijahit, yang akhirnya menjadi rangkaian kekuatan baru, saya bilang gitu. Baru kemudian muncul kesadarannya gitu. Nah ini kira-kira, Bang. Jadi kita mencoba memberikan penanaman nilai-nilai di caleg itu berbeda. Agak melawan arus dari logika fatsun umum. Ya kan kita mencari pasar yang berbeda. Kalau kita mencari pasar yang sudah minded, otaknya duit aja kan percuma kita di situ. Kita kasih 100.000 besok ditumpangin 200.000. Kita kasih 200.000 ditaruh 400.000. Ya kalah lah sama konglomerat. Mending kita cari orang-orang yang korban kriminalisasi, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang idealis, orang-orang yang mentalnya kuat, itu aja kita cari. Masa nggak ada 7-10 juta? Pasti ada lah. Nah itu kira-kira posisi kita. Oke, mantap tuh, mantap. Ya. Nah ini mungkin pertanyaan umum dan sering akan ditanyakan. Suka tidak suka, PKN ini kan lahir dari semua orang sudah mengatakan bahwa ini orang-orangnya dari Mas Anas, loyalitas Anas, dan hubungannya dengan Partai Demokrat. Ini hanya terus terang itu, apakah memang karena bisanya PKN berdiri ini karena para loyalis Anas yang dipadukan oleh ketum sekarang, ya kan, bekerja sama luar biasa, bahu-membahu, ya kan, katanya juga ini saya penegasan juga, apakah betul nanti rencana di bulan Juni atau Juli, kalau nggak salah ketum menyampaikan bahwa nanti Mas Anas akan didampuk menjadi ketua umum. Mohon penjelasannya tuh. Ya, pertama Mas Anas ini kan temannya banyak, tidak hanya di partai PKN saja, di Golkar ada, PDIP banyak dia, karena beliau orang yang mampu menjadi jangkar persahabatan yang kuat kan. Kemudian yang kedua, tidak semua yang loyalis Anas ada di PKN juga, gitu. Artinya mereka ada di tempat-tempat lain juga. Nah, memang saya bersama teman-teman berpikiran, seperti berdiskusi dengan Mas Anas, saya bilang, Mas itu talentanya politik. Kalau sekarang masuk partai politik yang manapun, Mas Anas itu hanya follower, bukan leader. Kalau Mas Anas ingin jadi leader, saya mau siapin partai. Saya berjuang Mas Anas di dalam saja. Wah, kan nggak make sense lah kan? Kita bilang, bisa, saya bilang gitu. Dengan berbagai cara saya sampaikan bisa. Nanti Mas Anas berdoa aja di dalam, saya di luar kerja. Nah, itu keyakinan yang kita bangun, dan saya ajak berapa teman.
Nah, waktu itu kan saya Sekjen Hanura. Artinya Sekjen Hanura yang punya 807 DPR. Itu saya tinggalkan. Saya mundurkan diri, saya bangun baru. Nah, inilah jadinya. Nah, kita aja teman-teman. Jadi banyak orang-orang ex Hanura juga masuk di sini. Bukan hanya ex Demokrat gitu loh. Karena yang Demokrat ada, yang Hanura ada, yang simpati dengan Mas Anas ada, yang kenal sama kita ada, yang suka Nusantara juga ada, yang suka melihat persahabatan kita dengan Mas Anas juga ada. Jadi ini unik memang, orang bergabung itu banyak alasan. Bahkan misalnya ketua Papua gitu, misalnya dia datang dari Papua karena melihat saya yang mendeklar, kemudian dilihat saya dengan Mas Anas akan bersama-sama. Itu dia mantan bupati, datang ke Jakarta, minta kasih saya untuk Papua, saya selesaikan semua. Nah, jadi kita tidak keluar uang. NTT sama juga, datang langsung begitu kita deklar 2 harinya udah datang. Masih bawa koper langsung ke kantor, kantornya belum siap, masih kita bersih-bersih, orang udah datang. Nah, inilah kekuatan yang terjadi di partai di PKN. Nah, mudah-mudahan pola ini yang menyebabkan kemudian berjalan dengan baik. Jadi tidak melulu orang Demokrat. Tetapi tidak dipungkiri lagi banyak juga alumni Demokrat. Bukan orang Demokrat ya, alumninya. Artinya dia sudah keluar, ingin bernostalgia, gabung lagi sama kita. Gitu. Nah, terus itu Tum, kalau yang memang rencana yang bulan Mas Anas diminta menjadi ketum, itu apa gimana Tum? Ini saya sudah ikhtiarkan. Saya bilang, saya siapkan ini sepenuh hati, penuh jiwa. Karena bagi saya itu apa ya, berpolitik itu lebih pada penguatan ide gagasan. Saya itu lebih ingin menjadi seorang arsitek politik, daripada kita ingin membangun, kita kuasai tempat itu, lalu kita declare kita ingin jadi ini, kita ingin jadi itu, seperti halnya saya ingin posisinya itu adalah saya membuat, saya merancang, saya membangun, tetapi yang menempati adalah orang yang pas dan pantas. Dan saya melihat Anas Urbaningrum ini adalah sosok yang pas dan pantas untuk mengambil posisi ini, sehingga dia tidak perlu lagi harus menunggu partai-partai lain untuk menjadi follower dulu, sebelum menjadi leader. Di sinilah saya siapkan, Mas sekarang langsung jadi leader, saya yang jaga. Nah, kira-kira begitulah konsepnya. Mas jadi leader, saya yang jaga, tidak ada lagi yang mengganggu. Sudah menang kongres, dikudeta, tidak ada lagi begitu. Gitu, kita yang jaga gitu. Jadi kita siapkan dengan semangat itu. Hanya posisi Mas Anas hari ini kan cuti menjelang bebas. Iya. Tanggal 9 bulan 7 baru beliau berakhir. Dan ini juga tanggal 9 bulan 7 ini penuh makna. PKN itu nomor 9. Mas Anas tanggal 9 selesainya. Bulan 7 itu tujuan. Pitulungan. Benar alam itu Tum ya. Jadi itu serba antara kebetulan atau kehendak alam, itu memang beda tipis. Tapi kami membacanya kedua-duanya. Jadi Mas Anas selesai tanggal 9, partai ini nomor 9, dan dari sinilah kemudian dia mencapai tujuan. Karena bulan Juli itu adalah bulan ke-7. Mencapai tujuan. Karena beliau orang politik, maka tujuannya adalah puncak politik. Dan Nusantara sendiri juga 9 hurufnya. Indonesia 9 juga hurufnya. Majapahit 9 juga hurufnya. Sriwijaya 9 juga hurufnya. Jadi puncak-puncak peradaban dan puncak-puncak kita 9 semua. Wajar kemudian PKN dikasih nomor 9 oleh semesta, kan begitu. Ditambah lagi Tum, dulu seingat saya waktu kita SD ada pelajaran 9 keajaiban dunia Tum. Iya. Pokoknya Wali Songo juga 9 juga. Oh, Songo 9. Jadi saya pegang ada kata kunci bagus Tum tadi, arsitek politik, yang kebanyakan hari ini bertentangan dengan player politik Tum. Iya. Modelnya begini, kalau saya ambil contohnya kayak IKN lah. IKN itu kan dibuat sama Nyoman Nuarte, seniman dari Bali. Ya, desainnya apa semua kan dia memenangkan kan. Tapi ketika nanti dipakai kan yang pakai bukan Nyoman Nuarte tapi Jokowi. Ya mirip begitulah, saya bikin
saya selesaikan, saya ini kan, tapi saya abdikan untuk itu. Kan kepentingan berpolitik kan di sana. Jangan berpolitik, kita kuasai partainya, kita buat partainya, kita kuasai seumur hidup, lalu diwariskan untuk anak cucu kita. Nah itu bukan partai itu harta warisan. Perusahaan-perusahaan publik ya. Begitu. Oke tuh, jadi Kan adalah saya berpolitik, saya ingin mewariskan apa? Ide, gagasan, prinsip-prinsip, value-value politik yang ke depan bisa dipakai oleh orang kebanyakan. Itu aja. Karena kita besok meninggal kan tidak juga kita pegang ini partai kan. betul.